Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana nikah wa harrama alaina sifah wa ja'ala nikaha wasilatan ilal mawaddati warrahmah wan nasli wal musaharah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-qail tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, para ustad, para kiai, para sepuh lan bini sepuh, sahibul bait ugi sahibul hajat, Bapak Karyono sekeluarga yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah. Kedua mempelai yang berbahagia, Mas Ade Hastomo bin Bapak Supardi dengan Mbak Krisna Anggraini binti Bapak Karyono, yang mudah-mudahan dengan pernikahannya Allah karuniakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang senantiasa dipenuhi nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kelak akan diberikan keturunan yang soleh solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seluruhnya saja yang hadir pada pagi menjelang siang ini yang mudah-mudahan juga dirahmati dan diberkahi Allah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama memenuhi undangan walimatul ursi dari Bapak Karyono, yang mana beliau pada pagi hari ini menyelenggarakan acara walimatul ursi atas pernikahan anaknya yang bernama Mbak Krisna dengan mendapatkan suami yang bernama Ade Hastomo. Besar harapan dari keluarga Bapak Karyono, kita semua yang hadir dapat turut mendoakan kedua mempelai. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dari urusan dunia maupun akhirat diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Walimatul ursi ini hadirin di dalam syariat agama kita, bagi yang mengundang ini hukumnya sunnah. Akan tetapi kita yang diundang kemudian tidak ada udzur syar'i maksudnya, maka wajib bagi kita untuk menghadirinya. Bahkan ulama mengatakan walimah ini hukumnya harus datang, terutama walimah ursi ini wajib datang. Nabi mengatakan waman taraka da'wah faqad asallaha wa rasulahu. Siapa yang meninggalkan undangan, tidak hadir ketika diundang acara walimah, maka dia orang dicatat sebagai orang yang sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya orang itu akan mendapatkan dosa. Jadi pagi ini hadirin yang dirahmati Allah, kita semua duduk di majelis ini adalah sedang memenuhi kewajiban. Dan tentunya orang yang memenuhi kewajiban di dalamnya ada pahala yang menanti. Insya Allah setiap detik kita datang atau duduk di tempat ini sampai kembali ke rumah semuanya bernilai ibadah. Allahumma amin. Semuanya bernilai amal kebaikan. Ibadah dalam agama kita bukan hanya sholat, puasa, haji, tapi datang acara walimah pada pagi hari ini pun duduknya kita akan dicatat sebagai satu ibadah yang kelak akan kita dapatkan besok di hari kiamat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pernikahan ini hadirin merupakan perintah agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih
wallahu wasi'un alim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Ya, wa ankihul ayyama, al-ayyama. Al-ayyama ini bukan khusus untuk bujang dan perawan saja hadirin. Jadi wa ankihul ayyama, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara, kalau keadaan mereka fakir, kalau keadaan mereka lemah secara ekonomi, keadaan mereka miskin, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, yughnihimullahu min fadli, Allah yang akan memberi kecukupan kepada mereka orang yang menikah. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya dan juga maha mengetahui. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, syariat menikah ini bukan hanya khusus untuk kita umat Nabi Muhammad, tapi sebelum umat Nabi Muhammad sudah diperintah menikah. Nabi Adam menikah, Nabi Nuh menikah, Nabi Ayub menikah, Nabi Dawud menikah, bahkan istrinya 100. Nabi Dawud niku bojone 100, Pak. Yang lebih hebat lagi anaknya Nabi Sulaiman, 1000 bojone. Ki seandainya nang Brebes tulan wong bojone 1000 melu pilkada tak jamin menangan, Pak. Yung bojone 1000. Ya. Sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, sampai umat akhir zaman. Ini semua diperintah untuk menikah hadirin. Ya. Sebab agama kita, agama Islam ini agama fitrah, yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya akal, punya nafsu, makanya diperintah untuk menikah. Dan tadi saya diminta sama Bapak Ustadz untuk memberikan satu nasihat kepada kedua mempelai. Hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya dalam masalah pernikahan ini gampang, Pak. Tinggal kita nuruti siapa yang memerintahkan kita menikah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita umat manusia menikah. Nabi Muhammad SAW perintahkan kita untuk menikah. Kalau kita menikah ngikuti perintah Allah, ngikuti syariat Nabi Muhammad SAW, insya Allah hadirin, ini keluarga akan senantiasa diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Ibarat niki ngapunten, bukan iklan Pak, ini bukan iklan. Ibarat panjenengan beli motor Honda. Beli motor apa? Honda. Kata pabriknya, ini motor setiap 6 bulan sekali atau setiap sekian kilometer niku oline kudu diganti. Dengan oli yang semacam ini, tingkat kekentalan seperti ini, maka mesin akan awet dan bisa dipakai ya dalam waktu yang lama. Kalau panjenengan ngikuti aturan pabrik, Pak, insya Allah motornya awet. Gini apa nggih? Tapi panjenengan nggak ngikuti aturan pabrik, wah ini pabrik bikin aturan, saya mau bikin aturan sendiri. Ini motor saya ganti oli, cuman nggak pakai oli, pakainya kecap pada bacon tele. Kira-kira motornya bodol apa mboten, Pak? Bodol. Kenapa? Kita nggak ngikuti aturan, Pak? Pabrik. Ini dalam masalah urusan dunia hadirin. Begitu pula kalau kita ngikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, ngikuti aturannya Nabi Muhammad SAW, terutama dalam masalah pernikahan, insya Allah sepanjang kehidupan rumah tangga akan selalu dikaruniai sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma. Saya pernah tanya sama guru saya waktu saya tabarukan mondok di Yaman, Pak. Saya tanya, waktu saya mondok saya sudah menikah, makanya saya tanya sama guru saya, Ustadz, bagaimana caranya keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir hayat tuh bagaimana caranya? Maka guru saya menjawab, minimal 2 cara. Minimal 2 cara. Yang pertama, perbaiki ilmu agama. Ini pertama, ini pokok, Pak. Sebab orang tidak akan bisa melaksanakan ibadah dengan baik kalau orang tersebut tidak punya ilmu agama. Bisa nih tiang niku saged sholat karena tahu ilmunya, Pak. Kenapa orang itu bisa puasa? Karena ngerti ilmunya. Kenapa orang itu bisa haji? Karena tahu ilmunya. Nggak mungkin orang bisa sholat kalau nggak tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya hadirin. Begitu pula dengan menikah, kalau orang itu tahu ilmunya hadirin, maka insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun
ada masalah, ada halangan, ada rintangan, insya Allah bisa diselesaikan dengan baik. Ini kalau tahu Yang kedua, kata beliau, kata guru saya ngomong, akhlak. Di samping ilmu agama, maka kedepankan akhlakul karimah ketika berhadapan dengan suami maupun istri ataupun keluarga. Maka insya Allah keluarganya akan senantiasa diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Coba mungkin panjenengan pernah dengar, Pak, Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika beliau capek pulang dari perang. Bukan pulang dari kerja. Kalau dari kerja di kantor duduk enak, Pak. Ini pulang dari perang, capek, ya, penuh dengan luka, penuh dengan peluh dan keringat, datang ke rumah. Pulang ke rumah, kemudian disuguhi minuman sama istrinya. Dilalai, niki air kesukaan Rasulullah itu biasanya air kemudian dicampur dengan manis-manis, ya kayak sirup. Ini dilalahnya mungkin istrinya Siti Aisyah lupa, ndak ngasih gula tapi ngasihnya garam. Barang dinung asin, hadirin. Coba kalau panjenengan pulang kerja capek, ya ketemu bojone dimenteh nganggone banyu uyah, pakainya garam, kira-kira dinung napa mboten, Pak? Dudu dinung tok dibalangna gelasnya. Nggih napa nggih? Nabi Muhammad nggak marah, hadirin. Cuman istrinya kok bingung. Istrinya ini nggak sadar kalau ngasih garam ke dalam minuman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tetap diminum itu minuman, hadirin. Bahkan dihabiskan sama Rasulullah. Dihabiskan. Dan nggak biasa-biasanya, hadirin. Nabi Muhammad kalau minum sesuatu, minum minuman apapun, beliau pasti sisai setengah untuk istrinya. Ini sifat romantisnya Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah bingung, ini kok Nabi Muhammad minum dihabiskan, nggak diturai, nggak disisain untuk saya, kata Siti Aisyah. Penasaran Siti Aisyah, Rasulullah pas keluar, ini gelasnya diminum sama Siti Aisyah, ternyata asin, hadirin. Siti Aisyah malu luar biasa, wirang, kecewa, nggak enak sama Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah pulang lagi minta maaf, ya Rasulullah, saya minta maaf, saya nggak tahu kalau yang saya masukkan itu garam. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sambil tersenyum, sambil mesem ngomong sama istrinya, wahai Aisyah, besok lagi kalau naruh garam aja jejeran karo gula. Ini romantisnya Nabi Muhammad, akhlak luar biasa. Istrinya salah, beliau Nabi Muhammad tetap tersenyum. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Begitu pula hadirin, Nabi Muhammad SAW pernah balapan lari dengan istrinya. Wis romantis wong Brebes lah kasing pernah ngajak balapan Melayu karo bojone. Yo nggih, Pak. Ada yang pernah ngajak balapan Melayu? Enggak ada. Nabi Muhammad ngajak balapan lari, diajak balapan lari beliau mau. Ini sama istrinya, romantis luar biasa. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku Rasulullah orang yang paling baik terhadap istri dan keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi kuncinya dua, Mas apa tadi? Mas Hastomo, kuncinya dua. Mbak Krisna, kuncinya dua. Ini kalau mau sakinah, mawaddah, rahmah, dua sudah. Yang pertama, pelajari ilmu agama tentang rumah tangga. Yang kedua, berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang laki-laki, tiru akhlaknya Nabi Muhammad ketika menghadapi keluarga. Yang perempuan, tiru akhlaknya istri-istri Rasulullah ketika menghadapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan dua ini hadirin, insya Allah keluarga akan senantiasa dikaruniai oleh Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Dan dua nasihat ini hadirin dari guru saya bukan sembarangan nasihat. Ternyata nasihat ini setelah diteliti diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pernah mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kata Rasulullah SAW, apabila datang ke rumah kalian ingin melamar atau meminang anak kalian
dan orang itu agamanya diridhoi dan juga akhlaknya bagus, agamanya bagus, akhlaknya bagus, fazawwijuhu, maka kawinkan orang itu. Jadi di dalam memilih calon menantu kita, Pak, maka dua hal yang diperhatikan, sama tadi seperti ceramah saya, dua hal. Apa itu? Agamanya bagus, yang kedua akhlaknya bagus. Ilmu agama bagus, akhlaknya nggak cukup, jangan. Akhlaknya baik, nggak punya ilmu agama, jangan. Dua-duanya harus bagus. Ilmu agama bagus, akhlaknya bagus. Insya Allah orang tua yang punya menantu semacam ini, insya Allah mertuanya bakal seneng dunia akhirat. Anak kita pun yang diserahkan kepada orang tersebut akan menjadi anak yang bahagia dalam rumah tangganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mari kita doakan hadirin yang dirahmati Allah, kedua mempelai mudah-mudahan senantiasa diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga mudah-mudahan dikaruniai keturunan yang banyak. Kira-kira pengantin ngamini boleh nyong doakna mudah-mudahan keturunan akeh. Pak Karyono be anake pinten, Pak? 6, ya iki kudu 10. Bapakne ben 6 berarti anake 10. Mudah-mudahan dikaruniai keturunan yang banyak, yang soleh solehah. Allahumma. Sebab tujuan nikah itu, Pak, salah satunya memperbanyak keturunan. Tanakahu, tanasalu, takthuru, fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Niki sing sanjang Kanjeng Nabi, menikahlah kalian, beranak pinaklah sing akeh. Kenapa yang banyak? Sebab besok di hari kiamat saya Rasulullah akan membanggakan jumlah umat yang banyak. Jadi tanakahu, menikahlah, tanasalu, beranak pinaklah, takthuru, sing akeh. Saya pernah tanya sama guru saya, ini sing akeh niki guru, takthuru niki yang banyak ini maksudnya yang banyak nikahnya apa yang banyak anaknya? Saya bilang itu. Jadi guruku loro-loro nih. Tanakahu, menikahlah, tanasalu, beranak pinaklah, takthuru, sing akeh. Ini tujuan menikah. Jadi Mas Hustomo dengan Mbak Krisna, silahkan perbanyak umat Nabi Muhammad agar panjenengan dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa kita sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya, umumnya untuk kita semua yang hadir, dan wabil khusus lagi untuk kedua mempelai. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih dhata bainina wa alih baina qulubina wahdina ila subuli salam wa najina minadh dhulumati ila nur wa jannibna minal fawahishi wal fujur ma dhahara minha wa ma batana fi sudur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min adzabil qubur. Allahumma barik lana wa li hadzainil arusain mubarakan taman fi zawajihima wa muasyaratihima wa ma'ashihima wa mawaddatihima wa huquqihima min ghairi niza' wala ikhtilaf wala ghadab wala iftiraq bila khasmin wala hajrin wala nushushin wala shiqaq wala khiyanatin wala dhulmin wala jurin wala nifaq. Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif baina qulubihima kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baina sayyidatina Khadijah al-Kubra wa alif baina qulubihima kama alafta baina sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra. Allahumma ihfadhhuma ala ahsanil ahwal wal af'al wal aqwal wa ala akmali ta'ati maulahuma bi khulusin niyati fil a'mal. Allahumma absudhuma rizqan wasi'a halalan tayyiban mubarakan nafi'a. Allahumma arzuqhuma waladan salihan muti'a aliman
man hafizal Qur'ani khashi'a Allahumma aslihhuma fi jami' umurihim ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah wa sa'iril huquqil wajibati nahwa zawjiyyah wa tarbiyatil ahli wal auladi wa dhurriyyah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.